review package ya. Kita menuju ke review yang paket 2. Nah, sudah ngambil semua kemarin? Yes. Yes. Oke, prepare your sheet. Don't forget the black pen ya, kids. Black pen, iya. Yep. Oke. Black pen, you can prepare more than one. Ini tahu. Ya, the second paper ya. Paper yang kedua. Safa, where are you, Safa? All of you must turn on the video ya. Semuanya harus diaktifkan videonya. Can you see my share screen? Yes, Ustada. Okay. Start from number 1. Zidane draws a picture of a plant. He has not drawn the roots. Draw and label the roots of the plant. Zidane sedang menggambar sebuah apa ini namanya? Tanaman ya. Dia tidak menggambarkan akarnya. Coba kamu gambar dan beri keterangan pada akar tanaman itu. Nah, kita gambar akarnya karena dia menggambarnya, Zidane ini menggambarnya adalah bunga. Maka kalau bunga itu akarnya apa? Tunggang, apa serabut? Serabut, iya, karena bunga itu perdu ya, tanaman yang pendek-pendek. Nah, cirinya tanaman yang pendek-pendek itu secara umum memiliki akar serabut. Jadi akar serabutnya seperti ini, banyak dan kecil-kecil, serta menyebar. Kalau kalian menggambarnya akar tunggang, lurus, panjang ke bawah ya, itu kurang tepat karena gambarnya adalah bunga. Kalau nanti gambarnya itu pohon mangga misalnya, atau pohon durian, pohon yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, maka kamu gambarnya akar tunggang, lurus ke bawah, ya. Kemudian jangan lupa, karena kalian diminta untuk label, berarti kalian kasih tanda panah, tulis root, ya. You can draw and also give label ya. I will check. Have done. Oke, sip. Okay. Now we go to number 2. Rara has 6 pictures. Write down if its picture force or a pull force. One has been done for you. Rara punya 6 gambar. Tulislah jika setiap gambar itu menunjukkan gaya dorong atau gaya tarik. Ini sudah diberikan contoh push, berarti saat dia mendorong. Berarti push itu adalah gaya dorong. Nah, berarti kalau yang ini pipinya di apa ini namanya ditekan ya. Ini berarti gaya dorong. Gaya tekan itu gaya dorong. Kalau ini pull ya, gaya tarik. Yang gambar pertama push. Bawahnya ini pull. Gaya tarik. Kemudian pull juga kayak tarik tambang mungkin ini ya. Kemudian ini pull juga kayak tarik, saling menarik boneka. Finish. If you have done, focus to your paper ya. Just keep silent. You can read the next number ya if you have done. Oh.
Done. Done, 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 done. Bambu. Ava, can you mute your microphone? Okay, now we go to number 3. Nabil puts a white flower in a glass containing blue ink. Ini ada bunga warna putih ya, dimasukkan ke dalam gelas yang ada tinta birunya. What color is the flower the next day? Warna apa yang akan pada bunga itu di kemudian hari? Circle the correct answer. Lingkarilah. Karena blue ink berarti warna bunganya akan jadi blue. Karena apa? Karena flowernya white, ya. Done. Look at the diagram. Done. Which part of this flower does the blue ink travel through first? Bagian mana di bunga itu yang menjadi tempat dilaluinya tinta biru untuk yang pertama kali? Circle the correct answer. Yang pertama kali dilalui adalah root. Stem juga dilalui, iya. Stem juga dilalui oleh blue ink. Tetapi pertanyaannya adalah first, yang pertama. Maka yang betul adalah root, ya, akarnya. Then plants grow in soil. Which part of a plant takes in water from the soil? Bagian mana dari tumbuhan itu yang mengambil air dari dalam tanah? Root, akarnya. Ustazah Tari suaranya agak kecil. Oh, kurang keras. Kurang keras. Now number 4. Rendra rolls down the hill on his skateboard. Rendra itu sedang berseluncur ya di atas skateboardnya, berseluncur di bukit. Describe what happens to the speed of Rendra on his skateboard. Karena dia pakai skateboard itu ada rodanya ya, maka kecepatan Rendra itu akan cepat. The speed of Rendra on his skateboard is fast. Rendra uses his foot to stop the skateboard. Dia menggunakan kakinya untuk menghentikan skateboardnya. Name the force that stops the skateboard moving. Gaya apa yang menghentikan gerak ini skateboardnya? Friction force itu gaya gesek. Makanya kalau di dalam ilmu fisika, gaya gesek itu simbolnya F kecil. Kenapa? Dari kata friction. Jadi diambil huruf depannya, F kecil. Done. If you have done, just keep silent ya. You can read the next number. Kalista, where are you, Kalista? Okay, now number 5. The table shows the properties of some materials. Ini ada material A, B, C, D, E ya. Kalau yang A itu hard, dia keras, B soft ya, lembut atau lunak ya. C soft, soft and hard.
Is it strong or weak? Yang A very strong, sangat kuat ya. Weak itu lemah. Kemudian strong. Does it dissolve in water? Apakah bisa terlarut dalam air? Maksudnya terlarut di sini itu adalah bisa menyerap air atau tidak gitu ya. Nah, yang A itu no, yes, no. Does it have a high or low melting point? Apakah melting point-nya atau titik leburnya ya? Titik leburnya itu tinggi atau rendah? High, low, high. Nah, berarti kalau titik leburnya itu tinggi, berarti dia itu sulit atau mudah untuk dileburkan? Does it conduct heat? Yes. Titik lebur itu meleleh, titik leleh sama ya. Nah, apakah dia bisa menghantarkan panas? Yang A itu yes, no, yes. Nah, material A is used to build this bridge over a river. Bahan A itu digunakan untuk membangun jembatan melintasi sungai. Explain why A is the best material to make the bridge. Jelaskan mengapa A itu adalah bahan yang terbaik untuk membuat jembatan. Very strong. Use information from the table. Nah, kira-kira yang E ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifat, ya, 5 properties. Nah, sifat mana di antara kelima ini yang yang relevan atau yang sesuai dengan fungsi bahan A sebagai bridge, sebagai Very jembatan? strong. Very strong. Yang mana? Strong. Apakah hard itu sesuai dengan fungsinya sebagai jembatan? Enggak. Ya, bayangkan kalau jembatan itu soft. Apakah dia bisa dilintasi? Ya. Nah, kemudian berarti hard itu iya. Apakah dia very strong itu masuk fungsinya? Ya. Dibutuhkan untuk jembatan? Untuk sifat very strong ini? Ya, dibutuhkan. Apakah dissolve in water itu dibutuhkan? Ya, jadi dia tidak bisa menyerap air. Ya, dia tidak bisa menyerap air. Itu dibutuhkan untuk jembatan. Lalu apakah sifat high melting point itu dibutuhkan? Ya, dia dibutuhkan. Karena kalau dia mudah untuk melting point-nya itu rendah, ya dia mudah meleleh jembatannya ya. Kemudian conduct heat. Apakah menghantarkan panas itu dibutuhkan untuk membuat jembatan? Yes. Meskipun bahan itu tidak bisa menghantarkan panas, it's okay. Jembatan tidak membutuhkannya, ya. Jadi hanya 4 ini. Hard, very strong, no, high. Ketiga ya. Nah, ini. Because material A is hard, very strong, doesn't dissolve in water, and has a high melting point. Safa, where are you, Safa?
Material E is used to make this saucepan. Saucepan itu ini panci yang ada pegangannya itu ya. Write down 2 reasons why E is a suitable material to make the saucepan. Tulislah 2 alasan kenapa E adalah bahan yang cocok untuk saucepan ya, untuk membuat saucepan. Use information from the table. Saucepan itu fungsinya ini, diantaranya untuk memanaskan air. Nah, untuk memanaskan air berarti kita butuh sifat yang conducts heat, yang dia itu menghantarkan panas. Dan kita butuh sifat yang strong, jadi harus kuat. Kalau nggak kuat dia akan mudah untuk lubang ya, karena kena panas, untuk rusak. So the answers are material E conducts heat and material E is strong. This sword can be made from one of the materials in the table. Ini ada shirt ya. Dia dibuat dari salah satu bahan yang ada di tabel. Which material would be best to make this shirt? Yang terbaik untuk membuat shirt ini apa? Jawabannya yang C. Why C? Nah, C tadi itu dia punya sifat-sifat yaitu soft, dia lembut. Tapi dia strong, jadi dia tidak mudah untuk sobek ya. Lalu dia dissolve in water, dia itu menyerap air. Jadi kalau berkeringat, kita berkeringat itu kita tidak gerah. Gerah itu apa ya? Nah, kemudian has low melting point. Has low melting point ini sebenarnya tidak usah ditulis ya. And it doesn't conduct heat. Tidak menghantarkan panas. Jadi kita tidak merasa sumuk. Apa sumuk itu? Nah, itu ya. Tidak kepanasan di dalam. Yang has low melting point nggak usah ditulis ya nak ya. 4 aja. Soft, strong, dissolve in water, and it doesn't conduct heat. Done. Done. Safa has 4 identical healthy plants. Safa mempunyai 4 tanaman yang sehat ya, yang akan diidentifikasi. She puts the plants at different distances from the window. Dia meletakkan tanaman itu pada jarak yang berbeda dari jendela.
gives them the same amount of water each day. Tapi dia itu memberikan air ya, menyiram dengan jumlah air yang sama setiap harinya. Measures the height of the plants after 6 weeks. Kemudian dia mengukur ketinggian tanaman itu setelah 6 minggu, 1,5 bulan ya. Here are her result. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau jaraknya dari jendela itu 10 cm, itu ketinggiannya 25 cm. Kalau jaraknya dari jendela lebih jauh 20, jadi 22. Semakin rendah tingginya ya, semakin berkurang. Kalau jaraknya semakin jauh lagi, maka tingginya semakin rendah lagi. Ketinggian tanaman itu semakin pendek ya. Lalu halaman selanjutnya. Oh, halaman selanjutnya ini belum ada di Google Drive. Bentar ya. Saya downloadkan dulu dari Google Drive. Gak usah ada bukakan ininya ya, filenya aja ya. Kenzie, Kalista, where are you? Oh ya, oke. Nah, ini usah ada bukakan filenya aja. Safa, turn on your video, Safa. Usahakan meskipun Nah, ini menulis, lanjutannya. wajahnya tetap terlihat ya sayang ya. Nah, ini kalau dia semakin jauh 40 ya cm, maka ketinggiannya semakin rendah lagi. Jadi cuma 18. Complete the sentences. The tallest plant is, maka yang paling tinggi yang mana ini tadi? Yang berapa sentimeter dari window? 10. Ya. So the answer is 10. 10. You can write on your paper ya, kids. Directly write it on your paper. 10. Usah ada tuliskan di chat, kolom chat. 10 ya. Nah, the tallest plant is 10 cm from the window. This plant grows the tallest because it gets. Kenapa dia kok bisa paling tinggi? Yang 10 cm ini. Kenapa? Dia mendapatkan apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Sunlight. Sunlight bukan cuci piring. Bukan merek itu ya. Bukan sabun cuci piring. Sunlight. Oh, usada tambahkan lebih lengkap. Sunlight more than others. Nah, this plant grows the tallest because it gets sunlight more than others. Dia mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak dari yang lainnya. Rahma throws down 2 balls into a puddle at the same time. Puddle itu apa? Puddle itu genangan air, ya, atau kubangan.
Ball A and ball B are thrown down from the same height. Jadi bola A dan bola B ini itu dilepaskan atau diturunkan, dibuang gitu ya. Itu dari ketinggian yang sama. Jadi ketinggiannya sama kemudian dilepas gitu ya. Jadi jatuh dari ketinggian yang sama. Dijatuhkan. The same size, ukurannya sama bola A dan bola B. Made from the same material, jenis bahannya juga sama. Which ball is thrown down with the biggest force? Bola mana yang jatuh dengan gaya yang paling besar? Complete the sentences. Yang mana? Bola A apa bola B? Which ball, kids? A or B? A. A. The ball that is thrown down with the biggest force is ball A. Kenapa kok A? I know this because. Kenapa kok bola A? Padahal ketinggiannya sama, ukurannya sama, jenis bahannya sama. Lalu kenapa kamu bisa menyimpulkan yang A yang gayanya paling besar? Karena itunya lebih tinggi. Nana. Mukanya lebih tinggi. Memantulnya lebih tinggi. Kita lihat dari sini. Percikannya. Kelihatannya lebih tinggi. Ini Lebih besar. percikannya di sini Percikannya lebih itu besar. lebih kecil. Yang ini lebih besar. Nah, yang percikan airnya lebih besar itu dia berarti gaya tekannya ke air itu lebih besar. Ya. Berarti I know this because apa? Percikan itu apa? Sprinkle atau sprinkling, a puddle sprinkling. I know this because a puddle sprinkling is big. Jadi gaya percikan dari kubangan airnya ya itu atau genangan airnya itu besar. Bukan gaya percikan, apa itu? Bekas percikan itu sprinkling. I know this because a puddle sprinkling is big. Jadi bekas percikan airnya, genangan air itu lebih besar. Rahma says, the puddle of water slows down the pulse. Explain why the puddle of water slows down the pulse. Kenapa kok genangan air itu bisa membuat bola itu bergerak lebih lambat, melambatkan gerakan bola. Kenapa? Air itu punya sifat apa? Sehingga dia bisa melambatkan gerak bola. Masih ingat sifat-sifat air? Melambat. Air, dia benda yang cair, ke tempat yang rendah mengalir, berubah-ubah bentuknya, sesuai dengan tempatnya. Kok nggak ada yang ikut nyanyi? Sifatnya. Saya nggak tahu, Us. Kelas 3 nggak diajarin lagu itu, Kak? Enggak. Oh, enggak. Ustazah dulu ngajar kelas 3 tak ajarin lagu itu. Biar mudah untuk menghafal sifat air ya. Jadi dia benda yang cair ya. Bendanya cair dia. Kemudian apa tadi? Air dia benda yang cair, ke tempat yang rendah mengalir. Nah, mengalirnya selalu ke tempat yang rendah. Berubah-ubah bentuknya. Jadi bentuknya dia berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kalau dia tempatnya di gelas ya bentuknya kayak gelas. Kalau dia tempatnya di mangkok ya bentuknya kayak mangkok gitu ya. Terus selanjutnya air punya berat dan massa. Dia punya berat, dia juga punya massa ya. Terus Ustazah kok lupa ya. Air dia punya berat dan massa, meresap ke segala arah. Jadi dia bisa meresap ke semua arah ya, atau menekan ke segala arah. Nah, menekan ke segala arah itu. Kemudian
Apalagi ya? Air punya berat dan massa, meresap ke segala arah. Usada lupa, nak. Nah, yang terakhir tadi, yang menekan ke segala arah atau meresap ke segala arah. Karena air itu menekan ke segala arah, maka saat bola itu jatuh ke air, bolanya itu menekan air, airnya juga menekan bola. Maka kedua tekanan itulah yang menyebabkan adanya friction force. Friction force itu gaya gesek. Muncullah gaya gesek yang besar di situ sehingga apa? Sehingga menghambat laju bola. Jadi bolanya akan move slowly. Dia akan bergerak lambat. Ya apa usah teh? Nah, because water has a characteristic push in all direction. So the friction force is big. Look at the chat column ya. Because water has a characteristic push in all direction, so the friction force is big. Usada Emma tahu itu lagunya lagu apa Usada yang Loh, jangan salah. Tadi Ustaz emang mau nyanyi itu loh, Us. Aduh. Kan ku jadikan kau kenangan. Iya. Masya Allah, tematik banget. Ustaz Tari nanti ajarin ya itu lagunya. Download aja deh dari YouTube. Putar berulang-ulang. Ya, itu ya. Ya, Safa, it's okay. Push. Push in all directions, so the friction force is big. Lagunya Samson. Kayaknya Ustaz Tari penggemarnya Samson ini. Iya, Kok lagunya Samson jadi Delilah. Ya. Okay, now number 8. Steel is a material. Loh, ini sudah habis waktunya, Usada. Steel is Iya, material. Ini quarter hari pas ya. Senin ada lagi, tak Us? Ya, hari Senin itu kan English, kemudian dibuat untuk review math. Yang Tuesday, yang Tuesday berarti. Review science ya. Saya ya. habiskan sampai 1 lembar ini. Iya, Steel silakan. is a material used to make cars and trucks. Tick the 3 correct properties of steel. 3 karakteristik sifat yang cocok untuk membuat ini mobil dan truk dari baja. Steel itu baja. Attracted to a magnet. Betulkah baja itu tertarik di magnet? Bisakah anak-anak baja itu ditarik oleh magnet? Yes. Oke, tick it. Hard, apakah dia hard? Keras. Yes, oke, tick it. High melting point, titik leburnya tinggi? Yes. Yes, oke, tick it. So we have 3 correct properties. Attracted to a magnet, hard and high melting point. Now the last one, Anya and Sashimi make a rocket balloon. Membuat balon, roket dari balon. Sashimi put string through a straw. Jadi sashimi itu meletakkan benang. Ya, di mana? Di dalamnya ini, apa itu namanya? Straw itu sedotan ya. Ini ada sedotan, terus benangnya diletakkan dalam sedotannya. Sashimi ties the string between 2 chairs. Ya, terus benangnya itu diikatkan pada dua chair, kursi ya. Di sini ada kursi juga. Anya blows air into the balloon. Jadi Anya itu meniup balonnya and holds the end to keep the air in. Dan memegang ujungnya agar gasnya, udaranya itu tetap di dalam balon.
Sashimi stick the balloon onto the straw. Sashimi itu menempelkan balon itu pada ininya. Apa ini namanya? Straw-nya, sedotannya. Anya takes her hands off the end of the balloon. Complete the sentence to explain what happened. Pada saat Anya itu melepaskan pegangannya ini di balon, apa yang terjadi? The balon, balonnya apa nak? Bergerak apa tetap diam? Bergerak. Bergeraknya kemana? Mendekati Anya apa menjauhi Anya? Menjauhiannya. Menjauhi Anya. Jadi the balloon moves far away from Anya. This happens because kenapa kok dia itu bergerak menjauhi Anya? Kenapa? Kok dia bisa bergerak? Kenapa, nak? Apa yang menggerakkan balon? Karena udaranya itu keluar dari balonnya. Keluarnya ke arah mana, nak? Ke depan. Ke depan itu yang mana? Ke arahnya Anya apa ke Kedepannya Anya. Ke depan sini, ke kanan ini. Iya. Jauh dari Anya. Ya. Mendekat ke arah Anya. Jadi the gas in the balloon move out to Anya's direction. Jadi kalau gasnya itu keluarnya ke arah Anya. Karena dia keluar ke arah Anya, maka balonnya itu sebaliknya dia bergerak ke menjauhi dari Anya, ke depannya Anya, gitu. Ini adalah kalau di fisika namanya gaya aksi dan reaksi. Gaya aksinya itu adalah gasnya itu bergerak keluar mendekati Anya, reaksinya itu balonnya itu bergerak menjauh dari Anya. Jadi kebalikannya, ya. The answer is this happens because the gas in the balloon move out to Anya's direction. Gas di dalam balon itu keluar, bergerak keluar ke arah Anya. Oke. Stop share. We continue on Tuesday ya. So Tuesday prepare your your sheet, your review science review sheet. Thank you for your attention today. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.